Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Beberapa murid perguruan naga langit terjadi bentrokan dengan 5 orang berbaju hitam-hitam. Semua murid perguruan naga langit yang terlibat bentrok gugur dalam pertempuran, kecuali satu. Bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Ketika sekejap lagi senjata-senjata 3 orang bertopeng memangsa tubuh pemuda dari perguruan naga langit, tiba-tiba, wus! Mendadak terdengar suara keras menderu. Lalu, prang, prang, prang. Tahu-tahu, ketiga tombak lelaki bertopeng itu berterbangan ke udara dalam keadaan terbelah dua. Kejadian tak terduga sama sekali ini membuat 3 orang bertopeng tersentak. Sementara itu, tangan mereka terasa berdenyar-denyar nyeri. Apakah kalian ini anjing-anjing lapar yang memperebutkan sepotong tulang? Sungguh tak tahu malu, mengeroyok pemuda yang tak berdaya itu. Di mana muka kalian ditaruh? Di pantat, ha? Secar seorang pemuda tampan berbaju hijau yang baru datang. Wajahnya tampak bersungut-sungut. Siapa lagi pemuda itu kalau bukan Andika, pendekar yang memiliki 1000 tangan selebor. Resek, jangan cari mati kau, bentak salah seorang bertopeng. Kalau aku cari mati, kenapa senjata kalian kubuat terpental seperti itu? Kasihan. Di samping tidak punya muka, kalian ini juga tidak punya otak. Cemooh Andika. Tutup bacotmu. Dan di samping tidak punya otak, kalian juga tidak punya perasaan. Tambah Andika makin memanas-manasi. Diam. Dan di samping tidak punya perasaan, kalian juga tidak punya hehehehe. Andika terkekeh. Saat memapak senjata ketiga lelaki bertopeng dengan kain pusakanya tadi, dia rupanya sempat pula melucuti celana mereka. Kalian juga tidak punya celana lagi. Hihihihi. Mendadak, ketiga lelaki bertopeng itu melirik celana mereka berbarengan. Benar saja, celana mereka ternyata sudah hilang entah kemana. Nah, aku rasa urusan dengan kalian cukup sampai di sini. Izinkanlah aku pergi bersama lawan kalian ini, ujar Andika lagi. Kemudian Andika berkelebat cepat bagai bayangan hantu setelah menyambar tubuh pemuda dari perguruan naga langit. Ditinggalkannya tempat itu sekaligus 3 lelaki bertopeng yang sibuk mengumpat-umpat karena merasa begitu bodoh telah dipermainkan seseorang tak dikenal. Sementara seorang bertopeng lain yang tak kebagian kerjaan usil pendekar selebor hanya menatap ketiga kawannya tak mengerti. Pendekar selebor memapa pemuda dari perguruan naga langit yang ditolongnya. Pemuda yang mengaku bernama Sena Aji kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kenapa orang-orang perguruan naga langit sampai bertarung melawan orang-orang bertopeng itu? Menurut Sena Aji, waktu itu perguruan naga langit tengah dirundung suasana berkabung. Seluruh murid berkumpul di ruang khusus guru mereka yang bernama Ki Kusuma. Seminggu belakangan, perguruan ini dilanda kejadian aneh yang mengerikan.
Setiap malam, beberapa murid mendadak jatuh sakit, memuntahkan darah segar. Lebih mengerikan lagi, pada muntahan darah mereka terserak puluhan batang jarum. Setelah memakan banyak korban dari murid perguruan, malam itu pun Ki Kusuma menderita penyakit aneh pula. Dan hal ini menyebabkan murid-murid perguruan Naga Langit jadi begitu khawatir dan akhirnya berkumpul di sekitar pembaringan Ki Kusuma. Saat mereka lengah, 5 lelaki bertopeng menyelinap masuk untuk menjara benda-benda pusaka di ruang penyimpanan. Namun sebelum sempat membawa lari benda-benda pusaka, termasuk kitab kesaktian perguruan Naga Langit, seorang murid memergoki mereka. Maka terjadilah pertempuran maut di halaman perguruan yang membawa korban 5 murid perguruan. Ketika kelima lelaki bertopeng melarikan diri, 12 murid segera melakukan pengejaran. Sampai akhirnya terjadi pertarungan yang menyebabkan 2 orang murid perguruan Naga Langit gugur, sedangkan 9 lainnya melarikan diri. Maka tinggallah Sena Aji sendiri, sampai akhirnya ditolong oleh Pendekar Slebor. Kini Pendekar Slebor dan Sena Aji tiba di halaman depan perguruan Naga Langit. Di halaman yang cukup luas ini, 5 mayat murid perguruan Naga Langit masih tergeletak bermandikan darah. Mari kita langsung masuk ke ruang semadi guru, Tuan Pendekar, ajak Sena Aji. Pemuda itu masuk lebih dahulu, baru kemudian diikuti Andika. Setelah melewati lorong kamar-kamar perguruan, nanti mereka akan tiba di ruang khusus Ki Kusuma. Memasuki kelokan lorong, keduanya berpapasan dengan seorang murid yang lari tergesa-gesa. "Ada apa, Kang Dirun?" tanya Sena Aji was-was karena melihat gelagat tak baik di wajah lelaki itu. Guru, jawab murid bernama Dirun itu terbata. "Beliau sedang sekarat. Kau mesti cepat menemuinya, Sena Aji. Aku mau memberitahu murid-murid yang sedang berjaga di ruang penyimpanan benda pusaka." Bagai diberi aba-aba, Sena Aji dan Dirun berlari ke arah berlawanan. Sedangkan Andika terus mengikuti Sena Aji dari belakang. Setibanya di ruang khusus, gurunya Sena Aji menyeruak di antara puluhan murid yang berkerumun di sana. "Guru!" teriak Sena Aji tatkala tiba di sisi pembaringan Ki Kusuma. "Bertahanlah, guru. Kau pasti akan sembuh." Suara Sena Aji terdengar lirih, dibebani duka. Sementara yang diajak bicara sama sekali tidak memberi tanggapan. "Kalian kenapa berkumpul di sini? Bubar! Beri guru udara segar!" hardik Sena Aji kemudian pada murid-murid yang lain sambil menoleh ke belakang. Sena Aji tak peduli lagi apakah di antara mereka kakak-kakak seperguruannya atau tidak. Dia hanya ingin udara di ruang yang tak terlalu besar itu tidak jadi penat. "Beri jalan pada Pendekar Slebor," sambung pemuda itu ketika mendapati Andika masih berdiri di pintu ruangan. "Pendekar Slebor?" Para murid yang lain langsung bertanya-tanya sendiri dalam hati. Tak dinyana sama sekali kalau tokoh besar seperti Pendekar Slebor akan mengunjungi perguruan mereka. Seraya melangkah teratur untuk keluar ruangan, mereka menjura pada Andika sebagai salam penghormatan. Mata mereka terus menatap Andika lekat-lekat karena telah salah terka. Selama ini, pendekar yang menggemparkan dunia persilatan itu dianggap seorang lelaki setengah baya berwibawa. Tapi yang disaksikan kali ini adalah seorang pemuda berpenampilan acuh namun ramah. Sama sekali di luar perkiraan mereka. Sementara
Andika membalas penghormatan itu dengan menjura pula. Sikap yang ramah harus dibalas dengan ramah pula. Meskipun sudah masuk dalam jajaran tokoh kalangan atas dunia persilatan, toh di dalam semesta yang luas tak terbatas ini, Andika hanya setitik debu tak berarti. Seseorang maju ke depan Andika. Dia murid tertua di perguruan itu. Namanya Subali. Penampilannya gagah berwibawa, berkumis dan beralis lebat dan hitam. Rambutnya yang ikal sebatas bau diikat kain coklat warna perguruan mereka. Salam hormat Tuan Pendekar. Selamat datang di perguruan kami, ucap Subali. Maafkan, kami tak menyambut selayaknya karena keadaan memprihatinkan yang menimpa kami. Tak apa-apa Kisanak, kedatanganku ke sini justru ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya, sekaligus untuk menjenguk guru kalian, kata Andika. Subali, biarkan tamu kita menemuiku. Terdengar suara Ki Kusuma seperti keluhan panjang bergetar. Aku ingin berbicara padanya. Subali mempersilahkan Andika. Ada apa Ki? Tanya Andika seraya mendekati Ki Kusuma. Di sisi Sena Aji, Andika bersimpuh. Ditunggunya kata-kata lemah Ki Kusuma yang akan disampaikan. Bolehkah aku berwasiat kepadamu, anak muda? Ki Kusuma memulai, namun tersendat-sendat. Mata lelaki tua itu tampak sayu tak bercahaya. Dirangsek penyakit aneh. Di sela-sela janggut putih di sudut bibirnya, terdapat darah mengering. Dan Andika hanya mengangguk. Dia tahu, isyarat itu cukup bagi Ki Kusuma sebagai tanda setuju. Kadipaten Karangwaja sedang dilanda bencana mengerikan. Aku sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, karena ajalku sudah semakin dekat. Sebelum kau datang, aku didatangi seorang wanita secara gaib. Dalam sekaratku, dia memberi petunjuk kepadaku bahwa kaulah yang dapat melepaskan kadipaten ini dari bencana. Namun terlebih dahulu, kau harus meminta bantuan seorang yang pribadinya ibarat kendi berisi telaga. Kunjungilah 2 perguruan malam ini juga. Ucapan terpatah-patah Ki Kusuma terhenti. Perguruan apa saja Ki? Desak Andika. Pendekar Slebor ingin mengetahui lebih jelas, tapi lelaki tua, pemimpin perguruan naga langit itu sudah menghembuskan napas terakhir. Guru, guru. Sena Aji tersentak. Sena Aji yang begitu mencintai gurunya memanggil-manggil nama Ki Kusuma dalam sesegukan. Sementara Subali menundukkan kepala diam dalam-dalam. Di samping rasa kehilangan merayapi batinnya, dia juga merasa beban yang amat berat siap menantinya selaku murid tertua. Dan tentu saja Subali akan meneruskan kepemimpinan perguruan naga langit. Seperti juga Subali, murid-murid lain di luar semadi juga tertunduk penuh rasa duka. Sementara itu, Andika justru tengah berpikir keras tentang wasiat terakhir Ki Kusuma. Ucapannya seperti pesan terselubung, seperti satu teka-teki yang menuntut jawaban tepat dan cepat. Mengingat keadaan gawat kini menimpa Kadipaten Karangwaja, setiap saat bisa berarti 1 nyawa. Aku turut berduka cita atas kematian guru kalian, ucap Andika setelah tersadar dari kecamuk pikirannya. Lebih baik kalian segera mengurus jenazah Ki Kusuma dan kawan-kawan yang meninggal di halaman depan. Dan sungguh menyesal, aku tidak bisa mengikuti upacara pemakaman. Mengingat pesan terakhir Ki Kusuma agar aku segera berangkat malam ini juga. Bersama satu tarikan napas penyesalan,
Andika segera mohon pamit. Tuan Pendekar, cegah Subali saat Andika baru saja hendak beranjak. Ada sesuatu yang hendak kusampaikan. Mari. Subali mengajak Andika meninggalkan ruang khusus itu. Mereka lantas berjalan beriringan. Setibanya di lorong kamar-kamar perguruan, barulah Subali memulai. Sewaktu 5 orang bertopeng melakukan perampokan tadi, aku berusaha meringkus mereka bersama murid lain. Tanpa sengaja, kalung salah seorang lelaki bertopeng terjatuh dan kutemukan. Subali mengeluarkan kalung yang dikatakannya dari balik baju. Ini Tuan Pendekar, kata Subali. Kalung telah berpindah tangan. Kini Andika mengamati dengan teliti benda itu. Mata kalung itu berbentuk lempengan bundar dengan gambar seekor ular bertaring besar. Hei, bukankah ini lambang perguruan ular iblis? Cetus Andika. Benar Tuan Pendekar, saut Subali cepat. Tolong, panggil aku Andika saja, Kang Subali. Aku terlalu risih bila disebut Tuan. Pinta Andika membetulkan panggilan Subali terhadap dirinya. Bisakah Kang ceritakan tentang perguruan itu? Tidak banyak yang ku tahu tentang perguruan ular iblis. Andika, perguruan itu begitu tertutup, seakan diselimuti tabir rahasia. Namun ada sesuatu yang sempat ku ketahui dari cerita guru kami. Apa itu? Sesaat Subali mengisi penuh paru-parunya dengan udara. Ki Kusuma serta 2 kawan seperjuangannya pernah bentrok dengan pemimpin perguruan itu kurang lebih 35 tahun yang lalu. Waktu itu mereka masing-masing belum mendirikan perguruan. Sebabnya? Tanya Andika lagi. Aku tak tahu jelas, namun kudengar bentrokan itu ada kaitannya dengan Mustika, putri terkutuk. Jawab Subali dengan mata menyipit, mengingat seluruh cerita yang disempat didengarnya dari Ki Kusuma. Mustika putri terkutuk? Makin rumit saja persoalan ini, keluh Andika dalam hati. Belum lagi sempat Andika tahu tentang wanita cantik yang mendatanginya dan mendatangi Ki Kusuma saat menjelang ajal. Kini sudah ditambah persoalan lelaki berwajah seram yang menyerang Walet tanpa alasan jelas. Lalu muncul persoalan tentang seorang yang bisa membantunya dalam menghentikan bencana Kadipaten Karangwaja. Dan menurut Ki Kusuma, orang itu berkepribadian ibarat kendi berisi telaga. Bahkan Andika pun harus mendatangi 2 perguruan malam ini juga. Malah muncul persoalan baru tentang Mustika Putri Terkutuk, yang menurut Andika juga harus disingkapnya. Benar-benar bisa membuat seluruh rambut di kepalanya rontok. Tapi tunggu dulu, bisik Andika. Tiba-tiba saja benaknya teringat pada cerita Subali. Kau tahu, 2 orang kawan Ki Kusuma yang kini membangun perguruan silat seperti yang kau katakan tadi, ungkap Andika dengan mata berbinar-binar. Maksudmu? Subali belum menangkap arah pertanyaan Andika. Apa nama perguruan yang mereka dirikan? Sambung Andika langsung pada permasalahan. Subali termangu beberapa tarikan napas. Lelaki berperawakan tinggi besar itu tampak berusaha keras mengorek ingatannya. Aku ingat. Perguruan Elang Hitam dan perguruan Tangan Wesi, cetus Subali. 2 perguruan itu pasti dimaksud Ki Kusuma, papar Andika tanpa diminta Subali. Di mana letak 2 perguruan itu, Kang? Dengan singkat, Subali pun memberitahukan letak 2 perguruan yang diyakini Andika akan menjadi kunci dari seluruh teka-teki.
Bagaimana kisah perjalanan Andika menuju 2 perguruan yang diwasiatkan Ki Kusuma? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.